Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dari HK2 semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan di tingkat pertama dan upaya hukum yang dapat ditempuh pada PT UN. Baiklah, pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pemeriksaan dengan acara biasa, dan yang kedua, pemeriksaan dengan cara cepat. Yang pertama, pemeriksaan dengan cara biasa terdapat dalam pasal 68 sampai dengan pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Persidangan untuk memeriksa dan memutus sengketa TUN pada hari yang telah ditentukan dalam surat panggilan. Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang, seorang bertindak sebagai hakim, ketua sidang, dan yang lainnya sebagai hakim anggota sidang. Hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Sebelum pemeriksaan di persidangan dengan acara biasa harus terlebih dahulu melewati proses penilaian, administrasi, rapat permusyawaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan proses pemeriksaan persidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua, pemeriksaan dengan cara cepat terdapat dalam pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan dengan cara cepat dapat dikabulkan atas permohonan penggugat yang dituangkan dalam gugatannya. Permohonan ini didasarkan pada adanya kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari permohonan. Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Undang-Undang Peradilan TUN tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan kepentingan yang cukup mendesak. Penjelasan atas pasal 98 ayat 1 tersebut hanya menyebut bahwa kepentingan penggugat dianggap cukup mendesak apabila kepentingan yang menyangkut keputusan tata usaha negara yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat, sehingga pengertian kepentingan penggugat cukup mendesak mempunyai sifat yang kasuistis, dan penilaian terhadap alasan-alasan yang diajukan penggugat diserahkan kepada ketua pengadilan. Baiklah, selanjutnya upaya hukum yang dapat ditempuh pada PT UN. Ada beberapa hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa TUN, baik terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap maupun terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap. Upaya hukum dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum adalah perlawanan banding dan kasasi yang dikenal dengan sebutan upaya hukum biasa. Sedangkan upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga yang dikenal dengan sebutan upaya hukum istimewa atau upaya hukum luar biasa. Yang pertama, upaya hukum yang dapat ditempuh pada PT UN adalah perlawanan. Prosedur dimisal, yakni memutuskan apakah gugatan yang diajukan itu diterima atau tidak diterima. Suatu penanganan yang bersifat inkuisitor
belaka terhadap gugatan yang diajukan, tidak ada proses antara pihak-pihak, tidak ada acara tukar-menukar jawaban dan dokumen, serta tidak ada pembuktian, terdapat dalam pasal 62. Yang kedua, pemeriksaan banding. Upaya pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pemeriksaan ulang terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha tingkat pertama. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan memeriksa kembali baik fakta maupun hukumnya, serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama terlepas dari ada tindakannya memori banding. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat, juga oleh pihak ketiga yang ikut serta dalam perkara baik atas perkara sendiri ataupun atas permohonan para pihak maupun atas prakarsa hakim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang C. Pemeriksaan kasasi. Terhadap putusan pengadilan tingkat banding dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemeriksaan di tingkat kasasi diatur dalam pasal 131 yang menyebutkan bahwa pemeriksaan tingkat terakhir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Untuk acara pemeriksaan ini dilakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, JO, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Yang D. Perlawanan oleh pihak ketiga. Pasal 118 mengatur pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksudkan dengan pihak ketiga di sini ialah pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam proses perkara berdasarkan pasal 83, yaitu mereka yang tidak intervensi. Pasal tersebut menciptakan suatu sarana perlindungan hukum yang memberi hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan. Yang E. Pemeriksaan peninjauan kembali dalam sistem hukum acara peratun. Di samping upaya hukum kasasi demi hukum yang diajukan Jaksa Agung, dikenal upaya hukum pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua upaya hukum ini dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa, sedangkan pemeriksaan banding dan kasasi termasuk hukum biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Terdapat dalam pasal 132. Pada prinsipnya, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, permohonan peninjauan kembali dicabut sebelum diputus, maka permohonan ini tidak dapat diajukan. Mungkin sekian dari presentasi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.